Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Nur Hadijah Bruto SPD. Ibu membawakan mata pelajaran PPKN. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi berkomitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Coba buka bukunya di halaman 1. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita membahas itu, coba kamu lihat ada gambar gedung Pancasila. Ya, di mana alamat gedung tersebut berada di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Kenapa ini disebut dengan gedung Pancasila? Karena proses perumusan Pancasila dibuat di gedung tersebut. Ya, jadi ini termasuk gedung yang sangat bersejarah. Sebelum terjadinya proses perumusan Pancasila, pertama kali pembentukan BPUPKI dilakukan. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Semboyan Jepang, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso dalam sidang parlemen mengatakan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, jadi dulu pertama kali yang menjajah negara kita adalah Belanda. Kemudian dijajah oleh Jepang. Belanda menjajah kita selama 3,5 abad atau 350 tahun. Ya, setelah Belanda mengalami kekalahan, masuklah Jepang. Itu pada tahun 1942. Jepang di sini berpura-pura baik kepada rakyat Indonesia, ya, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jadi pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang ini membentuk yang namanya BPUPKI atau Dokuritsu Jumbai Chosakai yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Nah, di situ ada gambarnya. Itu adalah ketua dari BPUPKI. Nah, pada saat sidang BPUPKI ada 3 tokoh negara kita atau tokoh pendiri negara yang mengusulkan isi dari Pancasila. Yang pertama itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Dia mengusulkan 5 asas dan dasar Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 31, Mr. Supomo menyampaikan lagi tentang pidatonya mengenai dasar negara. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno juga mengemukakan dasar Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah,
Dari peristiwa tersebut, pada tanggal 1 Juni ditetapkanlah sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya. Setelah melakukan proses yang sangat panjang, diadakan rapat atau sidang BPUPKI selama 2 kali. Insinyur Soekarno membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang sering disebut sebagai Panitia 9. Nah, Panitia 9 inilah yang menyelidiki usul-usul perumusan dasar negara dan melahirkan konsep perancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Konsep itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 dan diberi nama Mukadimah oleh Muhammad Yamin, dinamakan Piagam Jakarta. Jadi dulunya sebelum diganti Undang-Undang Dasar itu bernama Piagam Jakarta. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 disepakati oleh BPUPKI rumusan negara yang termuat di dalam Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Kalian mungkin sering melihat Pancasila yang berlambangkan dengan gambar burung Garuda yang memegang erat bacaan atau tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah dasar negara, dimaksud di sini sebagai pondasi dalam negara kita, ya, sebagai dasar terbentuknya negara Indonesia. Ibarat sebuah rumah, Pancasila adalah sebuah tiangnya, karena Pancasila sebagai dasar. Semua berdasarkan Pancasila. Peraturan-peraturan yang dibuat di negara kita juga harus berdasarkan Pancasila. Kenapa harus ada dasar suatu negara? Agar negara itu mempunyai pondasi, ya, agar negara kita ini punya dasar, punya acuan seperti itu. Selain itu, Pancasila juga sebagai lambang, ya, sebagai lambang negara kita. Dibuat sebagai dasar negara juga karena di negara kita banyak perbedaan suku, agama, dan ras. Sehingga dibuatlah dasar negara kita Pancasila, kemudian dibuatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Agar apa? Agar negara kita ini tetap tentram. Ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kali ini. Coba kalian lihat bukunya di halaman 4, aktivitas 1-1. Nah, kalian kerjakan dan selamat belajar. Sekian dan terima kasih.